Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Suga 14 Channel. Nah, di video kali ini kita akan mengulas spoiler episode ke-156. Oke, mohon maaf kalau video ini agak telat sih kalau menurut gue. Nah, mungkin dari sebagian banyak kalian udah pada nonton di channel lain. Nah, di video kali ini didasarkan pada chapter ke 195 sampai 196 ya. Ini novel, bukan komik. Sepertinya sudah kita tahu kalau di episode ke 155 pasukan kekaisaran yang di bawah kendali Qian Rensu telah berpihak ke Pangeran Xu Beng. Dan berkat Sekte Tang mereka bisa menyelamatkan Kaisar Xuye dari bahaya. Oke. Pada episode ke-156 ini, Qian Rensu sudah mengetahui kalau Tang San sudah berhasil membawa Kaisar Xuye melarikan diri. Dia pun menggunakan cara licik untuk menghancurkan sedikit demi sedikit kekuatan dari kerajaan Tiando. Ia pun memanfaatkan kekosongan itu untuk menyerang klan Tujuh Menara atau klan Kibo Lioli. Nah, di sisi lain, Tuan Ning langsung mengucapkan terima kasih kepada Tang San yang telah secara langsung meminta kakeknya untuk mengirim pasukan Sekte Tang untuk membantu klan Kibo Lioli. Kemudian Ning Rongrong dan Oscar pun menghampiri Tang San sambil tertawa. Ning Rongrong pun mengatakan, "Kakak ketiga, pasti kamu tidak mengira kami akan datang, bukan?" tanya Ning Rongrong. Tang San menjawab, "Tentu saja aku tidak mengiranya. Aku mendengar dari Qian Rensu yang menyamar sebagai Su Qinghe bahwa kalian semua terjebak di istana. Dan kalian dikepung 2000 Master Roh dari keluarga kekaisaran dan 2000 lagi dari Balai Roh." Kemudian Ning Fengzi pun berkata sambil menghela napas, "Tentu kami belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Setelah mendirikan klan kami di istana, kami diam-diam menciptakan rute untuk pelarian." Kemudian dia pun menambahkan bahwa pemimpin sekte, apa yang kamu maksud sebelumnya bahwa Qian Rensu menyamar sebagai Su Qinghe? Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Tuan Ning. Kemudian Tang San pun menjelaskan semua kejadiannya kepada Tuan Ning. Dan betapa terkejutnya dia saat mengetahui kalau Su Qinghe sebenarnya adalah perempuan. Kemudian Tang San pun menyudahi obrolan itu dan mengajak semua orang ke Akademi Shrek. Demi keamanan Kaisar, mereka semua pun menuju ke Akademi Shrek. Setelah mereka sampai di Akademi Shrek, Yang Wudi dan Gubo pun bergegas untuk menyelamatkan Kaisar. Sedangkan di depan pintu kamar sudah banyak orang-orang berkumpul seperti Tuan Ning, Bondolo, Swordolo, 4 tertua Sekte Tang, dan Segitiga Emas. Kemudian Ning Fengzi pun menepuk pundak Tang San dan mengatakan, "Aku percaya bahwa Yang Mulia pasti baik-baik saja." Ngomong-ngomong, seberapa kuat sih kemampuan Qian Rensu? Tanya Ning Fengzi kepada Tang San. Tang San pun tanpa ragu menjawab, "Dia sangat kuat. Jika bukan karena cincin roh 100.000 tahunku yang diberi Xiao kepadaku, maka orang yang akan kalah dalam pertarungan itu adalah aku. Roh malaikat 6 sayap benar-benar menakutkan," kata Tang San kepada Tuan Ning. Ning Fengzi pun menatap Tang San dengan takjub. "Apa? Roh Serapin?" kata Tuan Ning. Kemudian Tang San pun mengangguk kepalanya. "Itu adalah roh yang sangat kuat dan langka. Aku belum pernah mendengarnya dari guru. Aku memiliki 4 tulang roh, 2 diantaranya berasal dari binatang roh 100.000 tahun. Dalam keadaan begini nyaris aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini benar-benar menunjukkan seberapa kuat roh milik Qian Rensu," kata Tang San. Ekspresi Ning Fengzi menjadi serius tiba-tiba. Kemudian dia mengungkapkan, "Paus Agung Allahwan terdahulu juga memiliki roh serapin itu. Mungkinkah Qian Rensu adalah anaknya? Tetapi ketika aku masih mengajari dia, rohnya jelas adalah angsa keluarga kekaisaran Haipendo. Dan terlebih lagi, aku bisa memastikan bahwa dia hanya memiliki 5 cincin roh. Jadi apa yang sedang terjadi sebenarnya? Mungkinkah dia juga mempunyai martial ganda?" kata Tuan Ning. Kemudian Grandmaster pun mengatakan kalau Qian Rensu menggunakan tulang roh untuk menyamar dan tulang roh yang digunakan bukanlah tulang roh yang biasa. Grandmaster diberitahu Bibi Dong kalau di dalam Aula Wuhan terdapat 6 set tulang roh yang hanya bisa digunakan oleh seseorang dengan roh serapin.
Jika seseorang bisa menggunakan 6 set tulang roh tersebut, maka keberadaan orang tersebut akan seperti dewa, kata Grandmaster menjelaskan kepada semua orang. Tangsan yang tidak pernah mendengar penjelasan itu sebelumnya langsung bertanya kepada gurunya, Grandmaster, mungkinkah ada kesulitan dalam menggunakan set tulang roh itu? Grandmaster mengangguk dengan berkata, itu sangatlah sulit, bahkan Paus Agung yang dikalahkan ayahmu terdahulu hanya memiliki 2 tulang roh itu. Tapi aku ragu dalam hal kemampuan Kernensu jelas lebih unggul dari Paus Agung sebelumnya. Aku juga dapat memastikan bahwa ketika 6 set tulang roh itu diperoleh, itu akan membuat baju zirah seperti milikmu. Dan apabila itu terjadi, kekuatannya tidak bisa dibayangkan. Bahkan dia mungkin sama seperti dewa, kata Grandmaster dengan nada gitu. Keputusasaan muncul di mata Tangsan. Dia mengatakan Kernensu itu memang berbakat dan juga tanggap. Begitu dia mendapatkan 6 set tulang roh lengkap dan mulai bekerja sama dengan Bibi Dong, maka mereka tidak akan bisa melawan Aula Wuhan, kata Tangsan. Jelas Grandmaster tahu tentang kegelisahan di hati Tangsan. Dia pun langsung menjelaskan bahwa untuk menyerap tulang roh terakhir, orang tersebut harus mencapai peringkat 100, kata Grandmaster kepada Tangsan. Kemudian Ning Fingzi sekali lagi terkejut dan bertanya, peringkat 100 itu tentu saja merupakan persyaratan yang mustahil. Itu hanya ada dalam legenda sepanjang sejarah guru roh. Setelah mencapai peringkat 90, naik setiap tingkat sangatlah sulit. Aku hanya bisa membayangkan betapa sulitnya untuk menembus peringkat 99, kata Ning Fingzi. Namun di sisi lain, Chen Xin yang mengetahui betapa susahnya untuk melampaui peringkat 95. Nah, selanjutnya terjadilah percakapan panjang antara Chen Xin atau Dulo Pedang, Grandmaster, Tuan Ning, dan Daulo Tulang. Mereka semua membahas peringkat 90 sampai peringkat 100. Sebagai perbandingannya, peringkat 97 Daulo dapat melawan 2 orang peringkat 95 secara bersamaan. Perbedaan kekuatan dari peringkat 97 sampai 98 sebesar 30%, sedangkan untuk peringkat 98 ke peringkat 99 sebesar 40%. Kemudian dari peringkat 99 menuju ke peringkat 100 itu mencapai 50%. Bahkan seorang yang peringkat Daulo 99 dapat melawan 6 orang peringkat Daulo 95, kata Grandmaster. Kemudian Chen Xin juga menambahkan bahwa betapa susah payahnya ayahnya untuk mencapai peringkat 98 dulu. Dia juga menceritakan kekalahan ayahnya dari ketua Aula Wuhan terdahulu sehingga menyebabkan ayahnya tewas. Mungkin yang dimaksud Chen Xin ketua Aula Wuhan dulu ini adalah itu ya, Qian Daolio. Tangsan sekarang menyadari sebelumnya ia hanya menganggap Bibi Dong lah orang yang terkuat di Aula Wuhan. Sekarang dia menyadari bahwa ada orang yang lebih kuat dari Bibi Dong yang ada di Aula Wuhan. Tempat pada saat itu, pintu kamar tempat Kaisar dirawat tiba-tiba terbuka. Degubo muncul dan mengangguk pada semua orang. Ia mengisyaratkan Kaisar berhasil diselamatkan. Kemudian Yang Wudi melangkah ke arah Tangsan dan kemudian dia dengan ragu berbicara. Ketua Sekte, aku ingin berbicara dengan Anda, kata Yang Wudi pada Tangsan. Tangsan tersenyum melihat Yang Wudi yang begitu canggung. Kemudian dia mengatakan, Ketua Yang, tidak ada orang luar di sini. Jika ada sesuatu, katakanlah saja. Walaupun sebenarnya agak terganggu, Yang Wudi pun berkata, aku sepenuhnya sudah membantu Kaisar Suye untuk menghilangkan racun dalam tubuhnya. Namun, karena terlalu lama diracuni, organ-organnya telah mengalami kerusakan yang sangat serius. Aku sudah menggunakan beberapa obat penunjang, tetapi itu hanya bisa membantunya hidup selama 2 hingga 5 tahun ke depan, kata Yang Wudi. Ning Fingzi mengerutkan keningnya dan berkata, itu jauh lebih baik walau hanya beberapa tahun. Tampaknya kekaisaran harus mencari pengganti baru. Apakah Yang Mulia sudah mengetahuinya? Tanya Ning Fingzi pada Yang Wudi. Kemudian Yang Wudi pun menggelengkan kepala. Ia belum memberitahukan kepada Kaisar karena saat ini Kaisar telah istirahat dan tidur. Kemudian Yang Wudi pun mengatakan seharusnya besok Kaisar Suye telah normal, tapi belum bisa
seperti orang biasanya, ataupun ya tahulah kalian, masa orang sakit langsung bisa lari coy. Kemudian Tuan Ying pun mengajak Tang San untuk melihat keadaan kaisar yang sekarang terbangun di hadapan mereka. Di dalam tempat kaisar dirawat, mereka berdua pun membicarakan rencana selanjutnya untuk mengantisipasi serangan dari Qian Rensu dan langkah apa yang tepat untuk mengantisipasi semua itu. Setelah 1 jam berlalu, Ning Fingzi pun memberitahukan semua orang bahwa Kaisar Xuye sudah bangun dan telah memberikan perintah. Perintah tersebut adalah bahwa komando sekarang akan dipimpin oleh Xu Beng, Pangeran Xu Beng, dan kemudian dia memerintahkan semua komandan penjaga kota Hependo untuk ke Akademi Shrek. Kemudian Ning Fingzi pun mengirim Bondaulo untuk menyampaikan perintah kaisar. Kemudian dari semua pasukannya ada, mulai dari Sekte Tang, kemudian 2000 pasukannya di Akademi Shrek, kemudian klan 7 Menara, semua pasukan yang terkumpul sekarang ada 7000 lebih pasukan yang berjaga di Akademi Shrek. Setelah Bondaulo kembali, ia membawa semua orang ke ruangan itu untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Xuye. Semua orang secara bersamaan membungkuk memberi hormat kepada Kaisar. Kaisar Xuye pun berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya. Setelah sekian lama, Kaisar pun mengatakan kepada Tuan Ning kalau mereka akan segera berangkat ke istana kekaisaran. Nah, ini nggak tahu sebenarnya ini Kaisar ada di Akademi Shrek atau di istana. Kalau menurut komik, setahu saya ya, Kaisar itu dirawat di istana. Mereka nggak meninggalkan istana, tapi mereka memblokade istana, maksudnya menjaga istana itu dengan ketat gitu, teman-teman. Oke, lanjut, karena ini versi novel ya, kita ikutin aja. Kemudian pasukan yang terkumpul dari semua aliansi kekaisaran lebih dari 50.000 Master Roh. Mereka langsung menuju ke istana kekaisaran. Pada saat yang sama, pasukan penjaga kota sudah dikirim untuk memblokade 4 gerbang kota surga The Empire, dan juga mengirim 50.000 penjaga untuk mengelilingi istana kekaisaran. Di bawah serangkaian perintah kaisar, para penjaga bekerja sama untuk menangkap Qian Rensu dan menyusuri setiap seluk-beluk istana. Tapi itu semua sia-sia karena mereka tidak menemukan hasil sama sekali. Setelah mereka sampai di sana, betapa terkejutnya mereka. Ada 2000 lebih Master Roh yang dibantai di sana. Terlebih lagi, di dinding terdapat pesan yang bertuliskan darah yang isinya, "Tang San, kamu menang kali ini, kita akan bertemu lagi." Itu mengibaratkan apa ya? Sebuah peperangan baru dimulai gitu. Jelas Tang San tahu kalau tulisan itu dibuat oleh Qian Rensu. Di sisi lain, setelah memeriksa keadaan di sekte, Bondaulo kembali ke sisi Ning Fingzi dan mengatakan, "Kepala sekolah, mereka telah melarikan diri dari istana kekaisaran melalui terowongan yang kita buat." Kemudian di sisi lain, setelah sekian lama, Qian Rensu pun kembali ke Aula Wuhan dan menemui kakeknya Qian Daoliu. Dia berharap dapat menyerap bagian kedua tulang roh malaikat. 5 hari kemudian, Hependo City sudah kembali normal. Ya, tidak ada lagi pemberontakan. Kemudian Kaisar Xuye mengangkat Pangeran Xu Beng menjadi penerusnya dan mengangkat Ning Fingzi dan Grandmaster sebagai penguasa kekaisaran negara. Mereka berdua bertanggung jawab atas semua Spirit Master kerajaan. Tapi kekuasaannya itu dibatasi oleh Kaisar ya. Dalam jabatan baru itu, Grandmaster harus tinggal di istana untuk melatih semua Spirit Master istana kerajaan. Tang San membawa Xiaowu untuk bertemu dengan Grandmaster di dalam istana kekaisaran. Tang San pun menjelaskan maksud dan tujuannya datang. Dia mengatakan kalau dia akan kembali ke Clear Sky School untuk membawa perajin ilahi dan meminta pamannya untuk membantunya dalam menempa senjata rahasia yang dibuat Tang San. Tidak hanya itu, Tang San juga ingin berkultivasi di sana untuk meningkatkan kemampuannya. Tapi semua itu dilarang Grandmaster. Grandmaster sadar betul itu semua akan sia-sia saja. Kemudian Grandmaster juga menambahkan hanya ada satu tempat yang bisa meningkatkan kekuatan Tang San dengan maksimal. Tempat itu disebut dengan Pulau Dewa Laut. Grandmaster juga menceritakan kalau dulu Aula Wuhan pernah ingin menguasai pulau itu
dan mengirim 2.000 pasukan ke sana, tapi mereka kalah telak. Hanya ada 100 orang yang kembali dan 2 daulah mereka juga terbunuh di sana. Nah, itu untuk pertarungan ini sebenarnya siapa yang membunuh pasukan Allah Wuhan itu udah kita bahas di video Menuju Pulau Dewa Laut yang thumbnailnya guru dan murid. Mendengar penjelasan Grandmaster, Tang San langsung setuju untuk pergi ke sana tanpa memikirkan bahaya yang telah menunggu di depan. Tang San pun sadar untuk mengalahkan Allah Wuhan di masa depan, jalan satu-satunya yang ia harus diambil adalah jalan yang sangat berbahaya, teman-teman.